Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadil Nur Ramadhani. Saya dari SMK Negeri 1 Manjayan. Sekarang saya sedang melakukan PSG di Universitas PGRI Madiun. Dan di sini di video kali ini saya ingin memperkenalkan tentang Linux. Dan saya juga ingin memberitahukan apa sih Linux itu dan bagaimana cara menginstal Linux, dan juga saya akan memberikan penjelasan tentang komen-komen atau perintah-perintah dasar yang ada di terminal Linux. Oke teman-teman, sebelum memasuki video itu saya akan menjelaskan apa itu Linux. Jadi, Linux adalah jenis operating system yang bersifat open source sekaligus gratis. Salah satu kelebihan sistem operasi Linux adalah kamu bisa menggunakan dan mengembangkannya dengan bebas. Biasanya, OS ini dimanfaatkan dalam pengembangan perangkat, berbeda dengan Windows yang menyasar user dan pemula. Meski jarang dibicarakan, namun Linux adalah sistem operasi yang banyak digunakan dalam perangkat kita sehari-hari, seperti mobil, alat elektronik, hingga smartphone berbasis Android. Meski begitu, pasti kebanyakan dari kamu belum menyadarinya. Mungkin bagi orang-orang awam itu Linux itu seperti kurang populer ya. Tapi kebanyakan dari kalian pasti hanya mengetahui tentang Windows sebagai sistem operasi yang digunakan pada laptop atau desktop milik kamu. Namun, ternyata tidak sebatas itu, bro. Fungsi Linux dalam dunia industri rupanya sangat besar. Linux adalah OS yang banyak digunakan dalam pembuatan infrastruktur jaringan internet, keamanan, mesin industri, hingga IT. Maka dari itu, bagi para pengembang di dunia industri, Linux adalah suatu keharusan. Tanpa adanya Linux, mereka tidak bisa mengembangkan perangkat, alat, atau apapun itu sesuai dengan perkembangan zaman. Linux juga memiliki beberapa macam, seperti Ubuntu, Kali Linux, Arch Linux, Linux Mint, dan lain-lain. Nah, yang paling sering digunakan saat ini itu yaitu Ubuntu, atau tidak yaitu Kali Linux. Nah, di sini saya akan memberitahukan cara menginstal Linux di laptop kamu atau di monitor kamu. Jadi Linux itu kan bisa diinstal dengan beberapa cara ya. Mungkin teman-teman pasti tahu yang namanya dual boot atau mungkin virtual machine. Nah, di sini saya tidak akan memberikan cara dual bootnya ya, soalnya penyimpanan di laptop saya juga terbatas. Jadi saya akan memberikan cara menginstal Linux lewat virtual machine. Nah, mungkin beberapa orang itu paling populer tuh dengan VirtualBox ya teman-teman. Tapi di sini saya akan menggunakan VMware ya. Halo teman-teman, di sini sudah ada di halaman laptop saya ya. Di sini saya juga sudah membuka Chrome, dan seperti yang saya katakan, saya akan memberikan cara menginstal Linux melewati virtual machine yaitu VMware. Nah, di sini Linux yang akan saya install adalah Kali Linux. Kalian tinggal search saja di sini. Nah, halamannya yang ini ya teman-teman. Ini yang akan kita install. Kalian tinggal klik aja. Nah, setelah itu sebelum kalian masuk ini, bisa kalian baca-baca dulu di documentation. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi untuk Linux ini, seperti ada toolsnya di sini juga termasuk banyak ya teman-teman, sudah termasuk lengkap lah seperti ini. Nah, kalian bisa belajar lewat tools Kali Linux di sini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk mendownload saja. Kita klik Get Kali. Setelah itu kalian pilih yang virtual machine. Nah, di sini kan ada banyak fiturnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa pilih kalau kalian mau download di dual boot bisa pakai ini. Jika kalian mau download di virtual machine bisa pakai ini. Jika kalian mau download di Android juga bisa teman-teman. Kalian tinggal klik yang mobile ini. Nah, sekarang kita akan tekan yang virtual machine. Nah, di virtual machine itu ada banyak juga teman-teman. Ada VMware,
VirtualBox yang umum digunakan, ada Hyper-V, dan juga ada QEMU ya teman-teman. Di sini kalian pilih yang VMware. Kalian klik aja yang ini. Nah, dia akan otomatis terinstall ya teman-teman. Setelah itu, setelah kalian mendownload ini, kita lanjut untuk mendownload virtual mesinnya, yaitu VMware. Nah, jadi bagi kalian yang berpikir ketika kita download ini berarti sudah termasuk sama aplikasinya dong. Ya, salah ya teman-teman. Ini tuh hanya sebuah file untuk kita bisa memasuki Linux-nya. Nah, untuk memasangnya di VMware, kalian harus menginstal sendiri VMware-nya. Jadi di sini kita akan tulis VMware. Nah, ini adalah website orinya ya teman-teman. Kalau bisa kalian jangan download yang bajakan, kalian download aja yang orinya. Di sini kita akan klik produk. Nah, di sini kita akan pilih yang ini teman-teman, si Desktop Hypervisors. Nah, kalian tinggal tekan yang ini, download now. Nah, ketika kalian menekan tadi, kalian nanti akan ditujukan ke halaman login untuk Broadcom ini ya teman-teman. Soalnya kan dulu itu VMware itu masih berbayar, tapi untuk versi sekarang itu sudah sangat gratis sekarang teman-teman. Nah, saya akan masukkan passwordnya dulu. Ini kita login. Setelah kalian masuki dashboard dari Broadcom, di sini kalian tinggal scroll ke bawah. Setelah itu kalian nanti menemukan ini teman-teman, downloading VMware Workstation Pro. Kalian tinggal pencet ini. Tunggu dulu. Nah, di sini kalian scroll lagi ke bawah, terus yang ini teman-teman. Kalian pencet link yang free. Bisa dibaca, for the free version of VMware Workstation Pro, use this link. Kalian tekan. Nah, ini ya teman-teman, kalian pencet yang for Windows. Terus kita tekan yang versi terbaru. Nah, setelah kalian ini tinggal ditekan lagi untuk mendownloadnya ya teman-teman. Nah, kalian akan otomatis mendownload VMware Workstation-nya. Nah, jika sudah, kita tunggu aja. Setelah selesai, nanti kalian tinggal install VMware-nya di laptop kalian. Setelah kalian menginstal Workstation Pro, jalankan Workstation-nya di laptop kalian. Setelah itu kalian open a virtual machine. Kalian cari. Nah, seperti saya tadi kan belum bilang ya teman-teman. Setelah kalian mendownload yang file ke Linux untuk VMware, kalian tinggal ekstrak aja. Serah kalian mau ekstrak di mana. Setelah itu nanti kan ada kayak gini teman-teman. Nah, Kali Linux 2025 2 VMware AMD 64 kalian tekan, terus kalian tinggal open aja. Nah, setelah itu ini nanti kan ada tulisannya open the virtual machine karena saya sudah menjalankan virtual machine-nya. Jadi di sini tulisannya resume this virtual machine, atau kalian juga bisa menjalankannya lewat sini ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian open.
Nah, sebelum kalian masuk ini, nanti kalian disuruh memasukkan username dan kode, teman-teman. Nah, untuk kodenya, untuk username dan kodenya itu kalian tinggal isi kali-kali gitu aja. Nah, di sini kan karena saya sudah tahu login, jadi saya tinggal memasuki passwordnya aja, kali. Terus kalian enter. Nah, setelah kalian memasuki ininya, kalian memasuki halaman Linuxnya, kalian sudah bisa menjalankan Linux di virtual machine. Jadi kalian itu ketika kalian menggunakan virtual machine, kalian tidak perlu menginstal OS Linux dua, atau yang kita sebut biasanya dual boot ya teman-teman. Jadi kalian di Windows kalian bisa menggunakan Linux juga, tapi menggunakan virtual machine. Diingat-ingat. Nah, setelah itu di sini saya akan memberikan beberapa contoh seperti penjelasan tentang komen-komen atau perintah-perintah dasar di Linux ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal klik yang ini, terminal Linux. Nah, di sini ya teman-teman, saya perbesar. Di sini untuk perintah yang paling dasar yaitu sudo su. Kalian tinggal masukkan password kalian, terus enter. Nah, ini fungsinya untuk memberikan kita hak administrator ya teman-teman. Jadi kalian bisa menjadikan kalian untuk mengakses laptop kalian teman-teman dari awal. Misalnya coba kita lanjut ke perintah saja, yaitu ls atau list. Kita tinggal enter. Nah, di sini kalian bisa lihat ada desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, template, videos. Untuk yang ini hacking sama yang lain-lain ini adalah directory saya sendiri teman-teman. Nah, ini kita bisa sebut sebagai directory teman-teman. Nah, kalau kalian mau berpindah ke sebuah directory, kalian tinggal ketikkan cd atau change directory. Terus kalian tuliskan lagi, misalnya saya mau masuk ke directory saya yang sudah saya buat, yaitu hacking. Kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kita sudah memasuki directory hacking teman-teman. Nah, setelah itu kita misalnya kalau kita mau membuat sebuah directory baru teman-teman, kita tinggal tuliskan perintah yaitu mkdir atau make directory. Terus kalian tinggal tulis nama directory-nya apa, misalnya belajar Linux atau yang lain-lainnya juga bisa teman-teman. Terus kalian tinggal enter. Nah, kalau kalian mau lihat apakah kita sudah selesai membuat direktorinya, kalian bisa tekan lagi ls teman-teman untuk melihat direktori yang ada di dalam direktori hacking ini. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, ada belajar Linux. Ini yang baru kita buat ya teman-teman. Untuk yang lain ini sudah saya buat sebelumnya. Nah, kalau kalian memasuki ke dalam directory ini, kayak biasanya kita cd atau change directory ke dalam belajar Linux. Belajar Linux. Nah, kita sudah memasuki direktorinya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, kalau kalian misalnya bingung ini kita masuknya ke direktori mana sih, atau kita mau tahu kita berada di direktori mana, kalian tinggal tuliskan pwd. Terus kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini kita sudah masuk ke home kali hacking belajar Linux. Jadi kita sekarang berada di direktori belajar Linux ya teman-teman. Untuk pwd sendiri itu untuk menampilkan direktori kerja saat ini. Seperti ya kayak saya bilang tadi ya teman-teman. Untuk kita mengetahui kita sedang berada di direktori mana. Setelah itu, jika kalian ingin membuat sebuah file, kalian bisa memasukkan komen touch, terus kalian tinggal bikin misalnya file .txt, terus kalian enter. Nah, setelah itu kalian ls, kalian lihat apakah sudah ada filenya di dalamnya. Kita tinggal ls, enter. Nah, sudah ada ya teman-teman.
Nah, kalau kalian mau mengedit file ini, kalian tinggal memasukkan kode yaitu nano. Nano, terus masukkan namanya file titik txt. Terus kita enter. Nah, di sini kita sudah memasuki di file yang tadi ya teman-teman, file txt. Kalian bisa edit apa-apa aja di sini. Kalian bisa tekan-tekan misalnya halo, nama saya Fadil Nur Ramadhani. Terus kita tinggal Ctrl X, terus Y, terus Ctrl X. Setelah itu kita enter. Nah, kalau kalian mau melihat isi dari file ini, kalian bisa menggunakan komen chat, terus kalian masukkan file yang kalian isi tadi yaitu file titik txt. Kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat sudah ada yang tadi kita tulis di dalamnya tadi ya teman-teman. Halo, nama saya Fadil Nur Ramadhani. Oke teman-teman. Oke, mungkin sekian pembelajaran komen-komen dasar di dalam Linux ya teman-teman. Nah, mungkin bagi kalian yang mau belajar cyber security seperti saya kan juga mau belajar cyber security ya teman-teman. Kalian bisa melihat video-video tutorial di YouTube banyak kok. Jadi kalian itu belajar itu tidak hanya tergantung kepada pembina, guru atau pembimbing kalian ya teman-teman. Kalian bisa belajar sendiri dari rumah asal kalian punya niat belajar teman-teman. Oke teman-teman, ya sekian dari video yang bisa saya rangkum, yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga hal ini bermanfaat ya, mulai dari cara menginstal Linux, apa itu Linux, dan komen-komen yang ada di Linux, yaitu komen-komen dasar atau perintah dasar. Nah, saya sebagai seorang programmer ya, saya sekarang juga sedang mempelajari tentang bidang cyber security teman-teman. Nah, bagi kalian yang tidak mengetahui apa itu cyber security itu merupakan sebuah pekerjaan, yaitu untuk melindungi sebuah web atau sebuah aplikasi dari kerentanan-kerentanan yang ada, sekecil apapun kerentanan itu. Jadi, sebagai seorang cyber security, tugas kalian adalah membuat program untuk melindungi sebuah web atau aplikasi tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan semoga hal-hal yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.